Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Matia Bimbel, di mana kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus, tentunya kita perlu mengenal yang namanya adalah gradien, di mana gradien itu merupakan kemiringan suatu persamaan garis lurus. Kemudian, gradien dapat dirumuskan atau awalnya disimbolkan dengan M, kemudian dirumuskan dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, di mana dapat dituliskan dengan delta Y per delta X. Kemudian kita dapat mengidentifikasi sebuah gradien dengan melihat arah kemiringannya. Apabila suatu garis memiliki arah kemiringan ke arah kanan, maka bernilai positif atau lebih dari 0. Kemudian apabila suatu garis memiliki arah kemiringan ke arah kiri, maka gradiennya akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Kemudian apabila suatu persamaan garis sejajar dengan sumbu Y atau garis tegak atau vertikal, maka gradiennya tidak terdefinisi. Kemudian apabila suatu persamaan garis memiliki garis mendatar atau horizontal, atau dapat dikatakan dengan sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Kemudian pada persamaan garis lurus dapat diidentifikasi gradiennya melalui dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, yang kedua adalah bentuk implisit. Di mana dalam bentuk eksplisit, gradien adalah yang menempel pada variabel X. Seperti contohnya pada persamaan yang pertama, Y sama dengan minus 3/2X tambah 1, maka gradiennya adalah min 3/2. Kemudian apabila terdapat persamaan seperti yang nomor 2, 3Y sama dengan 2X min 4, maka koefisien Y harus dibuat 1. Sehingga 3 harus dipindahkan di ruas kanan. Sehingga diper 3. Sehingga menjadi gradiennya adalah 2/3. Kemudian dalam bentuk implisit, dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, dapat diidentifikasi persamaan gradien adalah minus A min B, dengan A adalah yang menempel X dan B adalah yang menempel Y. Kemudian, otomatis di sini dapat diidentifikasi bahwasannya pada persamaan 3X plus 2Y plus 6 sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Oleh karena itu, min A-nya adalah 3, per B-nya adalah 2. Sehingga gradien pada persamaan 3X plus 2Y plus 6 sama dengan 0 adalah min 3/2. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, 5X min 2Y min 10 sama dengan 0, kita identifikasi menggunakan min A per B. Sehingga dapat diketahui bahwasannya min A-nya adalah 5 per B-nya adalah min 2. Sehingga min ketemu min menjadi positif 5/2. Begitu. Kemudian pada persamaan garis lurus juga terdapat suatu syarat nih teman-teman, di mana apabila kedua garis lurus itu dinyatakan sejajar, maka berlaku gradien garis pertama akan sama dengan gradien garis kedua. Oke. Yang kedua, apabila suatu persamaan garis lurus, ada dua persamaan garis lurus, dinyatakan tegak lurus apabila gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua akan menghasilkan negatif 1. Nah, tapi lebih mudahnya mengidentifikasi untuk yang tegak lurus apabila terdapat M1 itu minus setengah misalnya teman-teman. Nah, otomatis gradien yang kedua adalah dibalik tandanya dan diubah posisinya.
Dibalik tandanya berarti apabila sebelumnya negatif menjadi positif. Kemudian diubah posisinya. Apabila awalnya 1/2, maka diubah menjadi 2/1. Sehingga M2 sama dengan 2. Jadi kuncinya adalah dibalik tandanya dan diubah posisinya. Kemudian untuk rumus dari persamaan garis lurus sendiri itu ada 2 syarat. Yang pertama, apabila jika melewati suatu titik dan diketahui sebuah gradiennya. Jadi cuma ada satu titik nih, misal teman-teman ada A X1, Y1 dan diketahui sebuah gradiennya. Misal ada M sama dengan Nana Nina. Nah, apabila di soal nantinya terdapat suatu titik dan juga gradien, maka bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y-nya nanti tetap ditulis Y, X-nya juga tetap ditulis X, Y1 ditulis dari suatu titiknya. Y1, M-nya adalah gradien, X1-nya adalah dari suatu titik tersebut juga. Begitu. Kemudian, rumus yang kedua, jika melewati 2 titik dan tidak diketahui gradien. Maksudnya gimana tuh? Misal ada A, X1, Y1, dan B, X2, dan Y2. Sehingga nanti di soal yang diketahui 2 titik ini teman-teman. Ada titik A dan juga titik B. Dan tidak diketahui gradiennya itu berapa. Otomatis menggunakan rumus yang kedua ini. Di mana Y tetap ditulis Y dan X tetap ditulis X. Kemudian Y1 harus konsisten. Oh, Y1 adalah titik yang pertama. Otomatis X1 juga X pada titik yang pertama. Kemudian Y2 adalah titik yang kedua. Otomatis nantinya X2 juga harus X yang di titik kedua. Begitu. Sehingga dengan adanya 2 rumus ini dan konsep memahami gradien tadi, dapat kita coba untuk latihan soal. Yang pertama, apabila diketahui suatu garis G menyinggung sumbu X pada titik koordinat 3 dan juga sumbu Y pada titik koordinat 3 dan sumbu X pada titik koordinat 2. Sehingga ada rumus cepatnya nih teman-teman. Di mana apabila suatu persamaan garis, di sini ada A, kemudian di sini ada B, maka dapat diidentifikasi persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan perkalian AB. A-nya yang akan dipangkat dengan X, kemudian B-nya yang menyinggung sumbu X akan dipangkat B, kemudian sama dengan kalian A dikali B. Pada soal bahwasannya persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, apabila persamaan ini belum ada di opsi jawaban, maka kita perlu mengubah untuk posisinya. Sehingga kita ubah menjadi satu ruas saja, 3X plus 2Y, kemudian plus 6 yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, otomatis berubah tanda. Sebelumnya positif menjadi negatif. Sama dengan 0. Nah, apabila sudah ada jawabannya di opsi, maka kita bisa menentukan opsi yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 2, di mana terdapat soal yang mulai kompleks nih teman-teman. Ini adalah soal ASPD ya, bentuk ASPD. Pilihan ganda kompleks. Nah,
otomatis kita harus menentukan dulu gradien yang sudah ditentukan titiknya. Di mana kita bisa mencari gradien G karena sudah ditentukan titiknya, yaitu 4 dan juga 2. Otomatis kita bisa melihat bahwasanya garis G ini condong ke arah kiri. Sehingga nantinya garis G memiliki persamaan gradien MG negatif karena condong ke arah kiri, kemudian Y-nya 4/2. Sehingga negatif 2. Kemudian otomatis pernyataan 1 salah ya teman-teman. Sehingga kita bisa mengeliminasi jawaban A dan juga B. Kemudian garis H berlaku tegak lurus terhadap garis K dan juga garis G. Sehingga tadi apabila tegak lurus, ingat apabila tegak lurus berubah tanda dan berubah posisi. Sehingga kita bisa rumuskan menjadi apabila sebelumnya adalah -2, maka MH atau gradien garis H adalah berubah tanda yang sebelumnya negatif menjadi positif. 2, maka 2 kan 2/1 ya teman-teman, berarti menjadi 1/2. Nah, otomatis jawaban pernyataan kedua itu benar. Kemudian kita bisa merumuskan persamaan garis K itu sejajar dengan garis G, dengan gradien garis G adalah -2. Dan kita hanya perlu mencari suatu titik, di mana kita ambil yang mudah, yaitu -3 nih, misal teman-teman. Otomatis kita bisa tuliskan bahwasannya garis K memiliki gradien sama dengan -2 karena sejajar dengan garis G, kemudian melewati titik 0,-3. Nah, otomatis karena sudah diketahui gradien dan juga satu titik, maka bisa kita tentukan menggunakan rumus yang pertama. Y-1 sama dengan MX-X1. Sehingga kita bisa tulis Y-1-nya adalah -3 sama dengan M-nya adalah -2, X-X1, 0. Sehingga menjadi Y+3 sama dengan -2X. Sehingga menjadi Y sama dengan -2X -3. Karena 3 kita pindah ruas menjadi ruas kanan, otomatis tandanya berubah. Kemudian di sini kita akan satukan. Kita akan satukan X dengan Y ya teman-teman, sehingga menjadi 2X plus Y sama dengan -3. Apabila kita kalikan dengan 4, maka menjadi 8X plus 4Y sama dengan -12. Kenapa kita berorientasi untuk dikalikan 4? Karena di sini ada 4Y, kemudian ada 12. Sedangkan tadinya persamaan kita adalah seperti ini, teman-teman. Otomatis Y-nya dikali 4, yang sini juga akan dikali 4. Otomatis didapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, otomatis kan ini salah ya, teman-teman, untuk pernyataan nomor 3. Sehingga bisa kita coret. Jawabannya adalah D, 2 dan 4. Gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya nomor 3. Bisa kita cari untuk yang pertama adalah gradien garis G. Kita fokuskan gradien garis G otomatis melewati titik koordinat 3 dan juga -4. Nah, kita lihat arah kemiringannya adalah condong ke arah kanan. Sehingga gradien garis G akan bernilai positif. Kemudian apabila sudah melihat arah condong suatu garis, tidak perlu atau kita perlu hiraukan tandanya. -4, itu kita tidak perlu melihat minusnya lagi.
Sehingga hanya perlu angkanya saja, fokus ke angkanya saja. Menjadi 4/3. Nah, otomatis pernyataan nomor 1 salah. Sehingga opsi A dan juga opsi B jelas salah. Kemudian karena 2 pasti benar, kita hanya perlu mencoba opsi 3 atau 4. Nah, opsi 3 atau 4 kita dapatkan dari mana ya teman-teman? Otomatis kita bisa lihat dari yang mudah terlebih dahulu, yaitu persamaan garis G. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena yang sudah pasti menyinggung sebuah titik, yaitu min 4 dan juga 3. Sehingga bisa kita tuliskan yang menempel pada sumbu Y kita kalikan X, min 4X. Kemudian yang menempel pada sumbu X kita kalikan Y. 3Y sama dengan perkalian, min 12. Sehingga apabila disatukan menjadi satu ruas, menjadi min 4X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Apakah sama dengan yang di pernyataan 4? Tidak ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan 4 bisa kita nyatakan salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Begitu. Kemudian untuk nomor 4 ada beberapa pernyataan mengenai persamaan garis. Kemudian kita perlu menentukan yang saling tegak lurus. Ingat, apabila tegak lurus itu berubah tanda dan berubah posisi. Sehingga untuk gradien garis pertama, ya, M yang pertama itu koefisien Y harus dibuat 0 ya, dibuat 1 ya teman-teman. Sehingga 3-nya kita pindah ke bawah. Menjadi 2/3. Kemudian untuk yang kedua sama. 2-nya perlu kita pindahkan ke bawah menjadi 3/2. Karena untuk bentuk eksplisit itu gradien adalah yang menempel pada X. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, gradien yang ketiga sama dengan yang menempel sumbu X ya teman-teman. Yang menempel pada variabel X, mohon maaf. Sehingga minus 3/2. Dan yang terakhir, untuk bentuk implisit kita bisa tentukan dengan min A/B. Sehingga sama dengan min A-nya adalah yang menempel pada variabel X. Sehingga min 2/3. Sehingga min ketemu min jadi positif. 2/3. Nah, yang tegak lurus kan tadi berubah tanda dan berubah posisi ya teman-teman. Otomatis yang berubah tanda kan ini nih teman-teman, ya kan? Nah, bisa kita tentukan bahwasannya 3 ini akan bertegak lurus dengan antara 1 atau 4. Jadi sebelumnya 2/3 berubah tanda kan berarti positif jadi negatif. Kemudian ubah posisi 2/3 jadi 3/2. Nah, otomatis 1 memungkinkan. Kemudian 4 juga memungkinkan. Karena apabila diubah tanda menjadi positif, kemudian diubah posisi juga 3/2 menjadi 2/3. Nah, tapi di opsi jawaban hanya terdapat 1 dan 3. Tidak terdapat 3 dan 4. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Begitu. Untuk soal nomor terakhir, nomor 5, bisa kita lihat kembali bahwasannya untuk gradien garis G, MG, condong ke arah mana teman-teman? Ke arah kiri ya. Ini ke arah kiri. Kemudian otomatis gradiennya akan bernilai negatif. Y-nya adalah 3/4. Nah, kita bisa lihat otomatis karena H sejajar dengan G, maka MH juga bernilai negatif 3/4. Begitu, sehingga pernyataan nomor 1
Itu benar. Sehingga A dan juga B otomatis salah. Kemudian bisa kita tentukan untuk 3 terlebih dahulu karena G. Persamaan G itu bisa kita tentukan dengan rumus cepat tadi. Yang menempel pada sumbu Y kita kalikan dengan X. Kemudian ditambah yang menempel sumbu X akan kita kalikan dengan Y. Kemudian sama dengan dikalikan keduanya. 3 kali 4 adalah 12. Nah, kebetulan di sini 3 sudah benar ya teman-teman. Persamaan garis G adalah 3X plus 4Y sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Begitu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.